you see what I see? Oke, nama gue Iqbal. Sebelumnya gue mau kasih disclaimer dulu. Gue pengen share pengalaman yang gue dan teman-teman gue alamin pada saat gue kerja di sana. Dan gue nggak ada sama sekali niat untuk menjelekkan instansi manapun ya, karena emang gue ini pure ingin berbagi pengalaman horor gue bersama pendengar Do You See What I See. Dan thank you banget udah diberikan kesempatan untuk bercerita di sini. Jadi cerita ini dimulai pada saat gue kerja di lembaga penelitian punya pemerintah. Tepatnya di dekat pintu masuk Ancol sebelah timur. Pada saat itu gue masuk tuh di tahun 2017. Dan jumlah gedungnya itu ada 4 atau 5 gitu, gue lupa. Nah, gua ini di gedung 1, ditempatin di gedung 1 yang kebetulan pada saat gua masuk baru selesai direnov tuh. Gedung 2 dan seterusnya itu belum direnov. Dan kelihatan struktur bangunannya tuh kayak gedung-gedung old school gitu. Kayak gedung-gedung zaman sidul, tau gak sih lu? Style gedung era 80 sampai 90-an lah, makanya orang-orang tahu di situ tuh kayak gedung penelitian yang emang udah lama banget gitu loh, udah legend lah. Nah, gue ini hokinya tuh ditaro di gedung 1. Itu udah hoki sih menurut gue. Yang pertama gue masuk juga gue ngeliat, wah gila, ini gedung lama banget gitu loh, udah lama. Gue ditempatin di gedung 1 yang lebih nyaman dan modern lah. Tapi bukan berarti gedung 2, gedung 3 dan seterusnya itu gak nyaman ya. Maksud gue setidaknya better untuk ngurangin feel creepy gue gitu loh untuk di tempat itu gitu. Terus gue tuh sering denger kayak cerita horor dari teman-teman dan senior-senior di sana. Katanya di gedung 2 ada ini, di gedung 1 lantai 2 ada itu gitu. Di gedung 3 ada A, B, C kayak gitu, macam-macam lah, banyak banget. Gue itu orangnya seapatis gitu sama hal-hal yang kayak gitu tuh, seapatis itu sama hal mistis. Gue tuh sebodoh amat itu gitu, nggak peduli gitu. Tapi bukan berarti gue nggak percaya ya, maksudnya gue percaya mereka tuh ada. Kita hidup di planet yang sama tapi di dimensi yang berbeda. Makanya gue nggak begitu nyimak kalau teman-teman gue lagi cerita hal mistis. Satu, karena alasan itu. Kedua, karena scare juga sih gitu. Oke. Di sinilah gue for the first time digangguin gitu. Gue digangguin mereka. Karena sebelum-sebelumnya kalau ada suara benda jatuh atau suara pintu ketutup atau kebanting atau apapun itu, gue nggak pernah notice mereka gitu. Gue selalu mikir kalau ada suara benda jatuh, palingan juga itu tikus nyenggol barang terus jatuh gitu, atau apapun, binatang mungkin kayak gitu, atau suara pintu yang ketutup cukup kencang tuh gue sering dengar kayak jedrak gitu di ruangan. Tapi ya balik lagi gue mikir kayak ya palingan tuh karyawan yang nggak sengaja nutup pintunya kekencengan kayak gitu. Jadi kayak ya udah gue lanjut aja gitu, kayak gue denial aja. Nah, cuma kali ini di momen ini gue tuh kayak logika dan nalar gue tuh dibikin nge-freeze gitu. Jadi setiap pertengahan sampai akhir bulan tuh kita selalu nginep di kantor buat tujuan untuk irit ongkos, terutama gue sama si Rianda ini. Jadi tuh gue berdua tuh suka nginep di kantor gitu. Singkat cerita, gue sama temen gue ke toilet nih berdua, karena emang kita selalu backup satu sama lain gitu. Kalau misalnya kayak lu mau buang air kecil atau lu mau buang air besar, ya udah gitu ditemenin gitu loh. Pada saat itu
pukul 9. Gue inget banget waktu itu jam 9 malam. Pikiran juga biasa aja, nggak ngerasain hawa apa-apa. Gue juga ngobrol-ngobrol dan ketawa-ketawa gitu sambil menuju ke arah toilet gitu. Terus sudah sampai toilet, terus buang air kecil, tiba-tiba pintu ketutup dong. Ketutupnya tuh kenceng gitu. Karena karena gue itu uh, pada saat itu ya pipis itu nggak nutup pintu gitu, kayak dibiarin aja gitu ya kan. Cowok kalau misalnya pipis itu kan nggak ribet ya, maksudnya nggak tinggal set set set, set kelar gitu loh. Jadi ya udah gitu, jadi dibiarin aja kan. Akhirnya ya tiba-tiba pintu ketutup tuh, ketutupnya tapi kayak dibanting gitu loh. Kayak orang ngebanting pintu sambil nutup tuh gimana sih, kayak gitu. Udah, gue kaget tuh karena kan madepnya tuh kita ngebelakangin ini loh, ngebelakangin pintu gitu. Urinalnya tuh ngebelakangin pintu. Jadi gue nggak ngeliat proses itu pintunya ketutup. Tahu tuh bruk kayak ketutup tuh. Gue kaget kan. Terus temen gue bilang sambil lihat-lihatan tuh sama gue, dia bilang kayak apaan tuh kayak gitu. Terus gue bilang ya gue masih mikir kayak angin paling, karena emang sering banget kayak gitu kan, kayak ada angin apa namanya pintu ketutup brok kayak gitu. Ya gue mikir, ya gue bilang ya angin paling itu mah, gue bilang gitu. Terus temen gue bilang kayak ya nggak mungkin angin lah, orang jendela ditutup kok gimana angin masuk. Katanya, oh iya bener juga, jendela ditutup dong. Waduh, udah tuh akhirnya oh paling security sih ini, fix security. Gue mikir kayak gitu kan, fix security nih. Gue teriak kan langsung, Mas Isa, Mas Irfan, nggak lucu ya kayak gitu. Emang lu pikir gue takut apa? Sambil teriak tuh gue ngomong kayak gitu, pede banget lagi. Ya udah tuh, akhirnya gue bergegas ke pintu, uh, mau coba buat ngeraih gagang pintu mau buka. Tiba-tiba gagang pintunya geter-geter dong, kayak ada dari depan tuh kayak ada yang mainin gitu, mainin naik turunin ke atas dengan tempo yang cepet. Jadi bunyinya tuh kayak kayak gitu. Kayak gue mikir kayak niat banget dah ngisenginnya kayak gitu, masih mikir kayak ini tuh bukan bukan poltergeist gitu. Gue masih masih mikir itu tuh bukan poltergeist. Dan akhirnya gue sama teman gue main lihat-lihatan nih, gue main lihat-lihatan. Terus kayak gue sama teman gue tuh saling nyuruh tapi di dalam hati kayak udah lo aja yang buka, jangan lah, udah lo aja yang buka, lo aja, kayak gitu. Kayak saling nyuruh. Aduh. Terus akhirnya kayak ya udahlah, gue ngeberanin diri buat buka. Dan sebelum gue buka tuh gue ngomong sambil mau meraih gagang pintu, gue ngomong, Mas apaan sih, nggak lucu lah. Set, kebuka nih pintu, gue buka. Tiba-tiba nggak ada orang dong. Nah, gue mikir kayak diem tuh sedetik 2 detik. Gue mikir ini orang kalau misalnya lari terus ke bawah seharusnya denger stepnya gitu, kayak tek 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 gitu. Dia itu kan di toilet itu deket tangga kan, deket tangga untuk turun ke bawah gitu loh, ruang security. Harusnya kedengeran gitu, logikanya tuh kedengeran gitu. Terus kalau misalnya mau naik lift ya pasti dia harus ada jeda nunggu dong. Terus atau enggak lift tuh bunyi gitu kalau misalnya kebuka kan. Ya udah tuh, gue tutup lagi lah pintu. Gimana nih, gue bilang sambil gue bilang ke temen gue si Rianda, gimana nih, kayak udah nggak beres dah. Gue bilang kayak gitu kan. Terus kata dia dengan santainya, dengan muka panik tapi so stay cool gitu kan, ngeselin. Lu ketahuan banget kan kalau orang scare ya. Terus dia bilang ya udah nggak apa-apa, ini mungkin lu perkenalan, kata dia gitu. Ini mungkin lu perkenalan. Gue juga waktu itu di gedung 2 digangguin juga pas lagi tidur gitu. Katanya tuh telapak kakinya tuh kayak ditusuk-tusuk kecil gitu pakai kuku gitu. Dia cerita kayak gitu.
Dia pakai cerita kayak gitu lagi kan, jadi bikin nambah uh, seker ya. Akhirnya gue bilang ya udah, ini kita cabut aja yuk, gue bilang gitu kan. Maksudnya ke ruangan gitu. Akhirnya gue ke ruangan, terus gue bilang, jangan 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 cepet-cepet ya, jangan lari ya, jalan aja ya, gue bilang kayak gitu. Ya udah, kira gue jalan, buka pintu, akhirnya gue jalan, cuma jalannya cepet-cepet lah berdua, kayak gitu sih ceritanya. Itu pengalaman pertama gue for the first time. Dan ada lagi, eh selang beberapa bulan, seperti biasa, gue sama teman gue si Rianda ini nginep lagi kan. Kita kalau tidur itu biasanya tuh di musola lantai 5. Dan pada saat gua mau ke atas, kita harus mati-matiin lampu dulu kan. Jadi matiin lampu ruangan sama lampu pantry, koridor, toilet tuh di lantai 3. Karena ruangan gua sama Rianda tuh di lantai 3. Nah, si Rianda tuh matiin ruangannya dia, gua matiin lampu koridor. Nah, tempatnya tuh berhadapan sama ruang emergency. Jadi gua matiin lampu koridor, nengok kanan, itu udah langsung berhadapan sama ruang emergency. Ruang emergency itu di ujung koridor ruangan gua sama Rianda. Nah kan kalau di lampu emergency itu kan nyala ya, maksudnya nyala terus, nggak bisa dimatiin. Gue juga nggak tahu control room buat matiin lampu emergency itu di mana gitu. Nah pas gue matiin lampu nih, tiba-tiba pas di kondisi udah gelap, di sepenglihatan gue ada siluet hitam lewat tuh, cepet banget, kayak set, kayak gitu doang, yang nutupin cahaya lampu bacaan exit. Nah jadi kan kalau misalnya di lampu koridor tuh lampunya bacaan exitnya tuh kelihatan kan, ada cahaya gitu nyala. Nah gua tapi si Rianda tuh nggak ngeliat karena dia lagi fokus ngunci. Itu kondisi udah gelap tuh, udah gelap, yang cuma yang nyala pokoknya lampu emergency. Akhirnya shock tuh, agak-agak shock juga gitu. Maksudnya ini antara gue beneran ngeliat sama apa enggak gitu. Tapi ya di penglihatan gue dan ya gue lihat gitu. Akhirnya ya teman gue tahu gitu. Maksudnya gue tuh kalau abis kayak gitu langsung kayak tiba-tiba tuh diem gitu. Kayak orang abis nahan kayak orang lagi nahan buang air besar, tau gak sih? Kayak gitu. Jadi kayak gitu deh pokoknya. Terus ditanya sama dia, lu kenapa, katanya. Ngeliat li ya, katanya. Iya. Oh ya, terus nih teman gue kayak ngasih tugas kayak, enggak, itu mah mata lu kurang kunang, soalnya kan dari lampu cahaya koridor kan terang banget tuh, terus dimatiin, terus lu langsung lihat cahaya yang cuma ada satu cahaya di depan, tepatnya di lampu emergency. Ya udah, di situ mungkin mata lu kunang-kunang. Oh iya juga sih gitu. Jadi kayak yang ya udahlah, memberikan positif, suges positif itu emang ngaruh sih. Tapi gue juga nggak tahu juga gitu. Dan bulan selanjutnya kita nginep ramean nih berlima. Posisi gua sama anak-anak itu udah di lantai 5. Nah di lantai 5 itu ada space kosong gitu di sebelah musola. Jadi kan musola ketutup nih. Nah itu di sebelahnya tuh biasanya tuh kalau lagi ada acara-acara itu tempat prasmanan gitu loh. Tempat prasmanan untuk makan-makan di acara ruang Natuna. Nah jadi tuh di musola space kosong, sama sebelahnya masuk ke ruangan Natuna. Nah Natuna itu aula gede banget gitu loh. Nah si Agoy jam 2 pagi itu ngedenger suara orang lagi ngedorong kontainer box. Nah itu kontainer box itu kan kayak tempat naro berkas gitu ya.
Nah, itu tuh ngedenger kayak orang lagi ngedorong kontainer box gitu. Nah itu kan ngeganggu banget ya. Dia tuh anak-anak tuh yang lain udah pada tidur, udah pada nyenyak lah, udah pada tidur. Terus dia akhirnya ngerokok nih ke depan, ke batas antara musola sama depan itu, kayak dia tuh kayak nutupin jalan gitu loh. Jadi di musola tuh ada pintu, dia kayak nutupin jalan gitu karena buat buang abu rokoknya tuh di luar gitu. Akhirnya dia ngerokok, gak lama dia ngedenger kayak suara ibu-ibu sama anak kecil lagi ngobrol, kayak suara kayak gitu, kayak gerendengan gitu loh, kayak suara gerendengan dari arah ruang Natuna gitu. Itu di ruang Natuna kan gelap ya, semua itu udah dimatiin, yang nyala itu cuma di musolanya kan. Akhirnya dia ngedengerin itu. Nah itu agak dia udah parno tuh. Akhirnya cepet-cepet buru-buru matiin rokok, masuk langsung gabung lah tuh sama anak-anak yang nyempil-nyempil lah tuh. Ya akhirnya ya udah itu bisa tidur katanya. Dan tahun 2018 gue dimutasi, pindah di lantai 2. Sebelumnya gue di lantai 3. Singkat cerita, gue ditelepon nih sama temen gue si Mugi. Itu kejadiannya pukul jam 8 malam. Nah jadi si Mugi ini siangnya tuh dia berangkat dinas. Malamnya nelpon gue karena ada barang yang ketinggalan. Gue harus nyari barang itu gitu buat besok dianterin ke tempat dia dinas gitu. Nah dia nelpon gue tuh, Bal tolong dong cariin lencana gue, soalnya besok mau gue pakai, besok tolong anterin ya ke sini katanya gitu. Ya udah gue cariin kan, karena kan temen gue minta tolong nih, kebetulan juga ruangannya juga seberangan doang sama gue gitu. Akhirnya gue masuk, kebetulan di ruangannya Mugi juga orang-orangnya udah pada pulang, jadi sisa gue doang nih. Di ruangannya Mugi kosong, di ruangan gue sisa gue doang. Nah gue masuk nih ke ruangannya Mugi. Gue nggak ada pikiran kayak untuk takut gitu loh, maksudnya nggak ada pikiran yang aneh-aneh gitu, karena gue mikir di lantai 2 ini ya masih ada orang gitu, karena emang di sebelah ruangan gue ada pejabat yang emang pulangnya tuh suka malam gitu. Jadi gue mikirnya ya udah gitu, masih ada dia gitu. Dia tuh biasa pulang jam 9, jam 10-an gitu. Jadi gue mikirnya ya santai, gue masih ada orang di ruangan ini, ya ada orang intinya gitu. Jadi ya gue cuek aja gitu. Gue masuk, posisi lampu ruangannya Mugi ini udah mati. Akhirnya gue masuk, gue nyari-nyari di mejanya dia. Nah itu sambil sambil teleponan tuh, diarahin dari telepon gitu. Coba cari di laci gue gini. Ya udah tuh, gue cuma ngandelin cahaya lampu koridor tuh. Kenapa nggak lampunya nggak dinyalain gitu ya? Ya jujur gue juga nggak tahu gitu lampunya di mana buat nyetekin lampu. Dan pas gue masuk, gue juga ada rasa-rasa kayak oke, kayaknya ini harus cepet-cepet deh gitu. Kayak gue harus cepet-cepet. Ya udah dengan gue nggak mikirin di mana itu lampunya, harus nyari kontak lampu lagi. Ya udah gue langsung nyalain senter. Gue buka lah lacinya, gue berabrik. Maksudnya gue geratak gitu untuk nyari. Akhirnya bunyilah nih telepon, berdering nih di mejanya Mugi kan. Bunyi, gue baca nih, bacanya security. Ya, gue bilang dong sama Mugi, ada telepon nih dari security, angkat nggak? Gue bilang gitu. Kata Mugi, udah angkat aja, ntar takutnya jadi masalah gitu. Soalnya kan lu juga masuk ke ruangan gue nyari-nyari, lampu gelap, ada CCTV juga gitu. Oh iya bener juga, ntar takutnya kan gue disangka yang enggak gitu kan. Ya gue angkat lah nih telepon. Halo mas, halo, gue bilang kayak gitu. Terus nggak ada yang nyaut nih. Gue sampein lagi ke Mugi, nggak ada yang nyaut, Gi ngapa ya? Coba tungguin aja. Oh ya udah ya, gue tungguin nih, sempat gue tungguin. Halo, pokoknya nggak ada yang nyaut. Udah gue diemin aja. Gue lanjut lagi nyari nih.
gue nyari, akhirnya ketemu nih barangnya. Gue mau cabut, mau ngunci pintu, itu telepon bunyi lagi nih telepon dari ruangan security lagi. Nah udah gitu gue nanya lagi ke Mugi, Gi, ini telepon angkat lagi nggak? Ya udah angkat aja, mungkin tadi nggak nyambung atau gimana. Oh ya udah gue angkat lagi, gue halo-haloin lagi kan. Itu di situ gue nggak sempet mikir yang macam-macam ya, karena waktu itu juga perut gue lapar gitu loh, gue belum makan malam dan harus nyari barangnya temen gue ditambah telepon ini gitu kan, kesel gitu. Jadi kesel, orang kan kalau lapar jadi galak. Akhirnya ya udah gue haloin dengan agak nada tinggi, halo mas, halo 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 gue gitu-gituin kan. Terus gue bilang udah lagi ya, lapar gue nih, gue cabut ya, gue apa namanya rencana lu besok gue anterin gitu. Akhirnya oh ya udah. Nah ini si Mugi udah mikir kayak ini nggak beres sih gitu, coba dia nggak berani bilang ke gua, takutnya gua ngibrit. Akhirnya ya udah tuh gue cabut, gue tinggalin apa namanya ruangannya Mugi, gue kunci, kunci gue kasih ke security di bawah. Akhirnya gue ketemu lah nih sama security kan, ada namanya Mas Sisa. Gue absen, Mas Sisa datang nih dari arah lobby. Terus gue bilang gini, mas ini kunci ruangannya Mugi. Terus tadi sorry gue agak ngegeratak ruangannya Mugi, mungkin lu lihat tadi di CCTV. Gue mau ke bawah mager banget gitu, maksudnya biar sekalian aja lah gue bilang di sini gitu. Jadi tadi Mugi nyuruh gue untuk nyari lencana gitu buat besok dianterin ke tempatnya si Mugi. Terus terus telepon lu juga tadi gue halo-haloin nggak ada yang jawab. Gue bilang gitu sampai 2 kali lo nelpon gue halo-haloin nggak ada yang jawab. Udah tuh, ini kuncinya. Terus kata dia, gue baru beli makan katanya. Hah? Jadi gue diem tuh, belum makan. Oh ini gue baru, ini tentengannya dia emang lagi bawa makanan gitu dari luar. Terus oh ya gue mikir ya ada orang di ruang security gitu kan. Iya tadi ada yang nelpon gua soalnya, tapi nggak dijawab. Di ruang security ada siapa? Gue bilang gitu. Nggak ada orang. Yang bener, kata gue gitu kan, kayak, aduh, masa sih gini lagi? Gue mikirin, yang bener gue bilang, bener nggak ada orang. Lah, terus ada siapa aja security di sini? Ada Mas Yon di depan, Mas Irfan di belakang, jaga pos belakang, Mas Yon di depan gitu, yang jaga ruang security gua gitu. Tapi gua baru beli makan ini. Oh, gua masih nggak percaya kan? Maksudnya, kenapa mereka bisa menggunakan telepon gitu loh? Gimana caranya? Kayak gitu, gua kayak yang, yaudah. Lu demi apa dah sampai gue gituin? Dah beneran, demi Allah kagak ada orang. Sini gue tunjukin, ini kantong ini kunci masih di kantong nih, tuh ditunjukin. Lah iya ya. Terus akhirnya udah tuh, ayo ikut gue. Akhirnya gue ikut, terus ditunjukin, noh lo lihat noh, kagak ada orang. Nih gue buka nih, akhirnya pintu dibuka, nggak ada orang. Lah terus gue bilang, tadi siapa dong yang nelfon gue? Sampai sekarang sih gue kagak tahu itu siapa. Terus kita juga waktu itu habis makan malam kita mau siap-siap ke lantai 5. Habis makan malam kita siap-siap mau ke lantai 5, kita naik lift nih. Ini emang kayak ya udah gitu loh, maksudnya kayak kita ya, keseringan juga gitu digituin, jadi kayak oh ya oke gitu. Jadi kita di lift naik nih ke lantai 5. Tiba-tiba gue berlima gue sama anak-anak. Ya udah masih nekat loh mereka ngisengin, padahal kita ramean gitu. Udah nih berlima, tiba-tiba pas naik lift berhenti nih di lantai 3. Ting, kebuka sendiri. Terus gue sama anak-anak ya,
masih aja iseng digitu digituin sama temen gue. Terus ya udah ditutup lagi kita ke lantai 5 kayak gitu sih. Terus juga ada Parestu gitu. Parestu itu eh, kepala subbagian umum gitu. Dia juga suka nginep gitu. Cuma tidurnya tuh nggak sama kita, dia tuh tidurnya di ruangannya dia. Tapi nginepnya tuh nggak setiap pertengahan bulan atau akhir bulan, ya random aja nginepnya. Kalau dia mau nginep yang nginep, enggak ya udah enggak gitu. Nah ini gue dengar dari cerita si Agung ini kan atasannya ini Parestu. Jadi tuh ingat banget pas malam-malam Parestu sendiri dia nonton TV kan, itu jam 9 jam 10-an lah. Pas lagi nonton TV anteng-anteng, tiba-tiba tuh dia ngedenger kayak ada apa namanya suara dari meja depan. Itu ada suara kayak orang lagi memantik jari, bukan memantik sih, apa sih ya namanya tuh, kayak jari di geretak ke meja gitu. Kayak gini nih bunyinya nih. Kayak gitu. Ya ampun, emang bener-bener dah. Kalau gue jadi Parestu sih, gue pulang sih. Enggak, gue nggak bakal tidur di situ sendirian, asli dah. Minimal gue tuh kalau nginep itu pasti berdua, gak berani gue sendiri. Terus ada kejadian lagi yang dialamin sama anak-anak security, dan semua yang lagi pada jaga saat itu ngedenger semuanya. Kebetulan waktu itu lagi pada di lobi, semuanya ngumpul tuh lagi pada di lobi, ngedenger suara kita anak-anak yang suka pada nginep nih di atas, yang berlima gitu. Karena kan gue berlima tuh suka pada nginep gitu. Nah suara anak-anak nih biasanya suka kedengeran sampai ke bawah, karena kita tuh kalau di atas tuh emang rame banget gitu. Maksudnya ketawa-tawa, ngobrol-ngobrol, ya udah cuek aja. Kita tahu di situ ada makhluk-makhluk kayak gitu. Cuma kita kayak ya udahlah, cuek aja gitu. Maksudnya kita kerja juga udah stres, masa kita harus stres juga sama mereka gitu loh. Jadi kayak yang ya udah have fun aja, kita nikmatin aja kayak gitu. Jadi kayak ya udah cuek, bodo amat kayak gitu. Akhirnya gue ya udah tuh anak-anak security kayak ya udahlah, paling ini anak-anak sih biasa gitu. Mereka juga kayak senang aja gitu kalau misalnya kita nginep gitu, karena ada temennya, rame juga kantor kayak gitu-gitu. Nah itu jam 10 sampai jam 12-an yang mereka denger itu suara kita. Masalahnya kita hari itu nggak nginep sama sekali. Kita hari itu sama anak-anak, gua, Hafiz, Rianda dan lain-lain tuh nggak nginep gitu, nggak nginep di sana pada saat itu ya. Akhirnya salah satu security ngedenger nih jam 2 pagi ada suara gamelan di atas dong, main apa namanya kayak musik-musik Jawa gitu. Terus dia mikir, ya anak-anak kenapa nyetel musik Jawa gitu ya, karena kan emang anak-anak gak ada yang pernah nyetel musik gituan ya, sekali nyetel paling kayak ya musik-musik indie kayak gitu-gitu sih. Nah tiba-tiba ada suara musik Jawa terus agak lumayan kenceng gitu, terus ada alatnya juga, jadi kayak kedengeran live gitu loh, kayak kedengeran live gitu. Ya udah coba akhirnya apa namanya securitynya, oh berarti bukan anak-anak gitu. Dan besokannya tuh mereka tuh nanyain ke kita gitu, ya ternyata emang kita nggak nginep kayak gitu. Ya itu aja sih yang bisa gue share ke kalian. Sebenarnya sih banyak banget gitu, banyak banget ceritanya yang akhirnya dari yang gua sampai shock pertama kali ngerasain itu, sampai yang akhirnya gua kayak ya udahlah gitu, kayak yang udah biasa, ya mau gimana gitu. Oke, itu aja yang bisa gua ceritain ke kalian. Thank you banget udah ngedengerin cerita gue sampai sini. Thank you juga buat Yusi Wataisi yang udah ngizinin gue buat cerita. Gue Iqbal pamit. Jangan lupa stay positif kalau ngerasin yang kayak gitu-gitu.
Bye. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.